Ini kan kita pengen nyari judul ya kan? Ini judul yang mau dicari ini. Kita taruh di tengah. Nah, dari judul itu pertama kita berangkat dari problem dulu. Problem apa sih yang pengen kalian selesaikan? Problem itu bisa apa aja? Misalkan bisa kayak masalah kemacetan, ya kan? Problem itu bisa kayak masalah kesehatan, penyakit. Misalkan tadi ada yang bawa diabetes gitu. Bisa masalah produktivitas petani, kayak yang biasa gua riset. Bisa problem kayak masalah sosial kalau misalkan kalian pengen riset ke arah sosum dan lain sebagainya. Pokoknya kita berangkat dari problem dulu. Kalian pilih problem yang benar-benar bagus yang lumayan menarik gitu. Nah, cara cara nyarinya ya kalian banyak banyak baca-baca, baca kajian, baca-baca jurnal atau baca-baca artikel atau nonton nonton itu dan lain sebagainya, brainstorming gitu. Tapi berangkat cari problemnya ini dulu. Nah, setelah kalian tahu problemnya yang dipilih itu apa, kalian analisa problemnya. Analisa problem itu olahraga ada dua. Kalian pertama tentang penyebab problemnya, yang kedua tentang urgensi problemnya, gitu. Penyebab problem misalkan kayak gini, masalah kesehatan. Problemnya itu apa? Diabetes kan misalkan. Nah, penyebab diabetes itu apa? Kalian list dulu nih, penyebab satu, penyebab dua, penyebab tiga. Yang kira-kira bisa kalian kerucutin biar bisa diselesaikan. Nah, terus urgensinya apa? Kita udah tahu kan penyakit diabetes. Kita harus cari tahu kenapa penyakit diabetes itu penting banget buat diselesaikan gitu loh. Jadi kalian list dulu nih, urgensi penyakit diabetes apa? Pertama kalian cari data tentang kayak berapa banyak sih orang yang meninggal karena penyakit diabetes, terus kayak seberapa seberapa parah sih efek penyakit diabetes ke penderitanya dan lain sebagainya. Itu kalian kalian list di mind map kalian gitu. Terus kalian cari tahu juga tentang solusi yang udah ada sebelumnya. Contohnya apa? Kayak apakah pemanis pemanis diabetes sebelumnya yang udah ada itu kalian cari tahu solusi obat-obat yang udah ada tuh apa gitu, atau pemanis-pemanis yang udah ada yang anti diabetes sebelumnya udah yang udah ada tuh apa. Setelah kalian dapat kalian kalian lihat kalian pilih salah satu solusi yang udah ada, habis itu kalian analisis tuh penyebab kekurangannya apa, penyebab pertama, penyebab kedua, penyebab ketiga, itu kalian analisa. Jadi kalian bisa bikin solusi baru dari solusi yang udah ada, karena penyakit misalkan kayak nggak usah diabetes, misalkan kayak masalah kelestarian lingkungan gitu, soal soal limbah atau penyakit atau kayak tadi penyakit diabetes, itu tuh solusinya pasti udah ada orang lain yang mikir gitu, solusinya udah ada banyak. Tapi cara kalian bikin solusi baru gimana? Kalian lihat solusi yang udah ada itu kekurangannya apa, kalian perbaiki di solusi kalian gitu. Nih, jadi dari problem setelah kalian analisa, baru kalian bergerak ke solusi, ke solusi. Solusi apa kira-kira, ide apa yang kalian tawarkan gitu buat nyelesain solusinya. Nah, itu kaitannya sama basis teori tadi. Kalian sebutin teori satu, teori dua, teori tiga yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa teori ini tuh bisa bisa nyelesain problem yang tadi ini loh, penyebab satu, penyebab dua. Jadi basis teori satu, dua, tiga ini targetnya ke penyebab ini. Basis teori harus bisa menyelesaikan faktor-faktor ini gitu. Terus dari basis teori ini dikaitkan dengan pemecahan masalah gitu. Jadi basis teori satu, dua, tiga kaitkan dengan penyebab satu, penyebab dua, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini basis teori, habis itu kaitannya apa? Itu kalian analisis. Terus nanti kalian dari solusi itu kalian cari inovasinya, pembedanya gitu. Sampai sini kebayang nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Jelas Halo, Kak, halo, suaranya kedengaran nggak sih? kedengaran Kak, kedengaran Oke. Kak. Kalau dari aku udah. Nah, setelah itu nanti kita di mind map-nya berangkat ke inovasi. Gitu. Inovasi itu ya pembeda solusi yang kalian tawarin di judul kalian itu dengan yang udah ada sebelumnya. Jadi kayak kebaruannya itu apa? Yang bikin kalian tuh unik dibandingkan yang sebelumnya itu apa? Gitu loh. Terus kebaruan ini nih ya, inovasinya di sini. Selain kebaruan itu ada juga nilai tambah. Jadi beda nih, kebaruan sama nilai tambah itu beda. Kalau kebaruan itu dia lebih ke kayak out of the box-nya ya. Contohnya kayak emangnya
udah ada tuh daun pucuk yang dipakai buat obat anti diabetes, bukan obat anti diabetes, pemanis anti diabetes, ya kan? Nah, kalau belum ada berarti kalian kebaruannya di situ pemanfaatan itu. Selain itu ada kebaruan apa lagi? Kalian list tuh. Kira-kira ide kalian tuh yang bisa jadi aspek pembaharunya itu apa? Nah, setelah kalian dapat kebaruan, ada juga nih keunikan atau nilai tambah. Ini bisa ngangkat. Tapi yang paling penting itu sebenarnya di sini. Keunikan atau nilai tambah itu misalkan kalau kalian keluarannya itu sebagai dalam bentuk produk, bisa bisa kalian jabarin tentang brandingnya kayak bikin nama yang unik, nama yang bagus gitu, atau packagingnya kayak bikin kalau misalkan kalian pengen bikin perangkat IoT, kalian bikin casing yang bagus gitu, 3D modelnya, atau konsep yang unik gitu. Ini tuh bisa jadi nilai tambah. Soalnya contohnya kayak apa ya? Soal branding aja deh. Kopi kopi di Starbucks sama kopi kapal api, tentunya kan mahalan yang di Starbucks kan ya. Rasanya juga mungkin kualitasnya ketinggian di Starbucks. Tapi kan uh, secara secara fungsi tuh dua-duanya nggak beda jauh. Kalau yang namanya kopi kan memang buat diminum aja gitu loh. Tapi kenapa yang di Starbucks harganya bisa lebih mahal? Karena di Starbucks itu mereka ada branding, ada ada packaging yang kayak logo yang bagus dan lain sebagainya gitu. Kualitasnya juga target pasar, makanya bisa nilainya bisa tambah gitu. Terus ada juga nilai budaya gitu. Ini opsional sih sebenarnya, tergantung preferensi. Kalau 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 gua nggak terlalu suka masukin nilai budaya ke produk-produk, cuman beberapa juri mungkin ada yang tertarik gitu ya. Tapi ini opsional aja, kalian kalian nggak harus gitu. Selain itu keunggulan sama aspek komersil. Kalau misalkan kalian luaran itu produk. Kalau misalkan kalian itu berupa prototipe, misalkan kayak tadi itu ada yang ide buat pakai IoT, kalian tunjukin aspek futuristiknya tuh apa gitu. Misalkan kayak kecanggihannya tuh uh, bisa memakai IoT terus efektif terus ada otomatisasi gitu. Jadi satu-satu. Habis itu teknis. Teknis ya ini terakhir lah, ini masalah metode sebenarnya. Soal teknis itu kalian bisa bisa konsultasi sama yang jago metode. Ini lebih ke apa sih namanya? Soal luaran penelitian kalian, terus langkah-langkah yang mau diambil sama sama kalau misalkan kalian luaran itu produk, manajemen risiko, terus habis itu kalau kalau misalkan teknologi sumber energinya pakai apa, listrik atau lain sebagainya, terus cara kerjanya gimana, ini soal teknis gitu. Tapi kalian harus harus dijabarin semua, dari situ nanti terlahirlah judul gitu. Jadi itu ya urutannya, problem, solusi, habis itu kalian cari inovasinya, habis itu kalian pikirin teknisnya.